Tapi ketika helm itu terbuka, kambing itu hilang. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Sebelum mulai, aku mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru masuk ke channel ini, atau mungkin baru nonton video ini di channel aku. Selamat datang. Dan untuk yang udah lama subscribe atau ngikutin video-video aku, terima kasih banyak atas support dan dukungan kalian. Oke guys, hari ini aku mau menceritakan sama kalian kisah-kisah tentang adanya dunia lain di dunia nyata kita sebagai manusia. Oke, bicara tentang dunia lain, aku yakin ada 3 kelompok, 3 kubu yang terbagi tentang kepercayaan itu. Ada yang sangat percaya, ada yang sangat tidak percaya, dan ada yang percaya nggak percaya gitu. Kalian kubu yang mana? Tulis di bawah. Oke, sejak aku lahir sampai hari ini, itu udah banyak aku mendengar cerita-cerita, kisah-kisah mistis dari orang-orang terdekat aku, dari teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, sanak famili aku. Udah banyak dari mereka yang mengalami kisah-kisah mistis dengan dunia lain. Dengan dunia lain maksudnya ngeliat hantu gitu? Bisa dibilang ngeliat hantu. Tapi yang akan aku ceritakan hari ini bukan hanya sekedar melihat hantu, tapi benar-benar nyasar dan tersesat di dunia lain. And now, before video exercise, the mirror mode. Let's lock it. Oke, kisah pertama yang mau aku ceritakan ke kalian adalah kisah teman aku di waktu kuliah. Jadi pas masih di bangku kuliah itu, aku punya sahabat-sahabat dekat, 8 orang, dan kami pun tergabung kayak geng-geng gitu. Kita sebut saja namanya A, B, C, D, E, F, G, sama H. Nah, pada waktu itu kami mau mengadakan acara barbekyuan, bakar-bakar ayam gitu di rumah si A. Nah, jadi rumah si A ini letaknya di ujung daerah kota itu. Paham nggak? Jadi maksudnya ini kota tempat tinggal kami, dan rumah si A ini alamatnya itu daerah paling ujung yang ada di peta gitu. Jadi itu adalah daerah ujung, setelah melewati daerah dia itu kita berarti keluar kota gitu, paham kan? Nah, untuk menuju rumah si A ini kita harus melewati jalan setapak yang terbuat dari tanah berbatu-batu itu, dan kalau hujan jalan itu jadi becek. Nah, jalan setapak ini harus kita tempuh sekitar 100 meter gitu. Dan jalan itu dikelilingi oleh semak-semak, pohon-pohon besar kayak hutan itu. Dan di ujung jalan itu ada bukit batu yang sangat besar. Setelah melewati bukit batu besar itu, baru kita jalan turun, barulah nyampe di rumah si A. Nah, jadi karena acara itu diadakannya malam-malam, jadi aku dengan 7 orang lainnya termasuk si A ini, sudah menuju rumah si A itu di sore hari, kayak jam 5, jam 6 gitu. Kecuali teman aku yang terakhir, yang si H. Si H baru nyusul ke rumah si A itu sekitar jam setengah 10, jam 10 malam gitu, karena dia ada keperluan dulu. Jadi separuh acara kami jalankan tanpa adanya si H. Jadi malam itu kami bikin acara biasa-biasa aja, normal-normal aja, kayak acara anak muda bakar-bakar ayam biasa kan. Sampai akhirnya si H datang sekitar jam 10 malam. Nah, sampainya si H di rumah si A ini, dia nggak ngomong apa-apa, langsung tiba-tiba dia nyari si A kayak panik gitu, langsung narik si A dan ngajak ngomong 4 mata. Kami yang ngelihat penasaran kan, ini mereka ngomong apa sampai harus 4 mata gitu. Nah, setelah acaranya selesai, kami ngumpul-ngumpul di ruang tengah rumah si A, barulah si H menceritakan apa yang terjadi padanya sebelum sampai di rumah si A. Jadi si H ini cerita kalau dia salah memasuki gang rumah si A. Jadi rumah A ini untuk melewati jalan setapak yang kayak hutan itu, ada 2 gang lain yang kayak cabang 3 gitu kan. Jadi dia bilang dia salah masuk gang. Dia salah masuk gang dan dia melewati jalan yang cukup asing untuk dia lewati. Nah, tapi dia terus masuk ke dalam jalan ini sampai ia di dalam sebuah desa atau kampung yang nggak dikenali. Nah, anehnya, desa atau kampung itu benar-benar bukan desa yang biasa ia lihat ada di Indonesia. Jadi dia bilang desa itu banyak pohon-pohon besar, pohon-pohon tinggi, dan pohon-pohon besar. Dan terdapat rumah-rumah yang berjarak cukup jauh antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Rumah ini pun terlihat aneh. Rumah ini adalah sebuah gubuk kecil yang terbuat dari kayu yang diikat gitu. Dan atapnya terbuat dari pohon kelapa kering. Nah, di rumah yang berbentuk pondok ini minim penerangan, satu-satunya lampu yang ada adalah lampu di teras rumah tersebut. Nah, desa ini sangat sepi, kosong dan mencekam gitu, dan di sekeliling desa itu terdapat kabut-kabut asap yang nggak jelas. Nah, dia awalnya mulai berpikiran yang aneh-aneh tentang kampung itu, tapi dia masih mencoba tenang dan positive thinking tentang di mana ia berada, sampai ia melihat satu sosok yang cukup mengerikan. Dia melihat ada orang berjalan
cukup jauh, kayak di ujung itu, misalnya dia sekarang berdiri dengan motornya sendiri kan, terus di ujung jalan itu dia ngeliat ada orang yang lagi berjalan. Orang ini sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat kurus. Tapi yang lebih mengerikannya, ia melihat cara orang itu berjalan bukanlah seperti cara berjalan manusia. Jadi kalian bayangkan kita kalau ngelangkah, kaki kita kayak gimana? Nah, orang yang dia lihat itu kakinya itu kebalik. Kakinya itu kebalik dan dia berjalan. Jadi badannya itu jalan ke depan, tapi kakinya seakan-akan kita mundur ke belakang gitu, paham nggak maksudnya? Jadi itu sosok penampakan yang dia lihat, dan dia mulai berpikir, ini nggak beres, ini pasti kampung Bunian. Jadi kalau kalian nggak tahu tentang orang Bunian, aku udah bikin videonya satu ini, kalau kalian mau silahkan ditonton. Jadi basically orang Bunian ini adalah suku pedalaman, suku jin gitu, yang nggak bisa dilihat oleh manusia, yang tinggalnya memang kayak di kaki bukit atau di hutan-hutan sepi gitu. Pas banget kondisinya sangat dekat dengan jalan menuju rumah si A tadi, yang kayak hutan dan bukit batu besar gitu. Jadi si H ini berasumsi kalau dia terjebak di kampung orang tersebut. Karena dia tahu tentang orang-orang desa Bunian itu, dia pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan mencoba kembali ke jalan tempat ia datang. Nah, untungnya dengan tenangnya dia bisa mencapai jalan keluar dan kembali ke jalan tempat ia datang tadi. Dan setelah ditelusuri lagi, barulah ia sadar kalau itu bukan gang rumah si A. Nah, jadi si H ini memang kami kenal sebagai anak indigo. Dia bisa ngelihat hal-hal mistis gitu. Kayak penampakan-penampakan gitu dia memang bisa ngelihat. Tapi yang aku tahu tentang dia udah biasa ngelihat yang begitu-begituan. Tapi untuk kali ini dia sangat takut. Dan dia pun berbicara sambil keringetan dan shock gitu. Itu karena dia cerita dan dia bilang, untung aku nggak kejebak di sana. Kalau aku kejebak di sana dan bertemu dengan salah satu penunggu di sana, aku akan bisa balik lagi. Aku pasti kejebak di sana selamanya. Itu kata dia. Sekarang kita masuk cerita kedua. Cerita kedua ini dialami oleh teman aku sendiri, salah satu dari 8 orang tadi, yang kita sebut saja namanya si B. Oke, jadi si B ini pergi dengan temannya yang kita sebut saja namanya Z. Jadi B dan Z ini mereka pergi sore hari kayak menjelang maghrib itu jam-jam 5 gitu untuk mencari knalpot motor katanya. Dia mencari knalpot motor ini ke arah kampus terkenal di kota itu, dan mereka masuk ke dalam jalan-jalan setapak kayak jalan-jalan kecil, gang-gang kecil gitu. Dan mereka pun bertransaksi, membeli, cari-cari barang, beli, bayar hingga barangnya didapatkan. Nah, selesai transaksi ini, mereka itu sekitar jam 6 kayak mau maghrib gitu, dan mereka singgah di sebuah masjid untuk sholat maghrib. Jadi ketika selesai sholat maghrib itu kan udah gelap tuh, jadi mereka pun melanjutkan perjalanan. Jadi kondisinya sekarang mereka masih di jalan-jalan setapak, jalan-jalan kecil gitu, dan mereka jalan-jalan menelusuri gang, menelusuri jalan, mencari jalan keluar, karena mereka juga pendatang dari luar yang kuliah di kota tempat kampung halaman aku itu. Jadi mereka nggak terlalu tahu tentang jalan-jalan kecil, jalan-jalan setapak, jalan-jalan kecil itu. Dan mereka pun mencoba untuk berkeliling-keliling mencari-cari jalan keluar menuju jalan besar. Sampai akhirnya udah malam, sekitar jam 7 malam itu udah benar-benar gelap. Jadi semua itu memang udah harus pakai lampu. Mereka terus menelusuri jalan, tapi mereka mulai sadar kalau mereka berada di tempat yang nggak ada satupun orang di sana. Nah, waktu si B cerita sama aku pun tentang kisah dia itu, mereka nggak ingat kenapa bisa mereka sampai di jalan yang sepi dan nggak ada orang. Nah, merasa itu adalah tempat yang asing, dan mereka pun cukup was-was karena udah malam juga. Dan mereka mulai berpikir yang enggak, mereka berusaha dengan cepat mencari jalan keluar. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan sebuah angkot. Nah, angkot ini lampunya hidup dari dalam. Dan dari kejauhan mereka bisa ngelihat kalau di dalam angkot itu ada sekitar 3-4 orang yang lagi duduk di dalam angkot tersebut. Tapi anehnya mereka yang duduk ini hanya diam, mematung, sambil menunduk. Dia nggak terlihat bergerak, nggak terlihat lagi ngobrol, dan sebagainya. Dan hal aneh lainnya adalah di kota itu, angkot itu biasanya terakhir beroperasi itu sebelum maghrib. Jadi biasa setelah maghrib itu nggak ada lagi angkot yang beroperasi. Dan anehnya lagi, angkot di kota itu biasanya berjalan itu hanya di jalan-jalan besar. Mereka nggak sampai masuk ke jalan-jalan kecil tempat mereka berada itu. Jadi itu cukup aneh untuk mereka, tapi karena mereka berpikir mereka lagi tersesat, nggak tahu jalan keluar, dan nggak ada juga orang yang bisa ditanya, akhirnya mereka mengikuti angkot itu berjalan. Karena mereka mikir biasanya angkot ini pasti akan melewati jalan besar, dan pasti itu akan menolong mereka untuk keluar dari jalan tersebut. Akhirnya mereka mengikuti angkot itu, mengikuti terus, tapi anehnya semakin kencang mereka mengejar, semakin jauh angkot itu berjalan. Jadi intinya mereka berusaha mengejar angkot itu dengan kecepatan penuh pun, tapi mereka nggak pernah bisa mencapai angkot itu. Angkot itu semakin menjauh,
dan mereka pun tetap terus mengejar, sampai akhirnya mereka berpikir, ini ada yang nggak beres dengan angkotnya. Dan akhirnya mereka stop untuk mengikuti angkot itu, dan membiarkan angkot itu hilang. Nah, di saat yang sama, di saat mereka berhenti itu, si Z yang lagi bawa motor, dia melihat sosok yang menyeramkan di sebelah kanan mereka. Lagi berdiri, melihat mereka. Nah, karena takut, akhirnya si Z ini langsung tancap gas, langsung jalan gitu. Langsung jalan, nggak tahu dia mau jalan kemana, yang penting dia harus pergi dari tempat itu, karena ada sosok yang melihat mereka. Nah, tapi waktu dia udah tancap gas itu, waktu jalan lari gitu, tiba-tiba mereka mendengar suara azan Isya. Berarti dari siap maghrib sampai azan Isya itu waktunya sekitar 1 jaman gitu. 1 jaman mereka tersesat di sana, guys. Nah, karena mendengar suara azan, mereka pun mengikuti suara azan itu sebelum azan itu selesai. Dan untungnya mereka sampai di dekat masjid. Karena mereka shock, nggak tahu apa yang barusan terjadi, mereka memutuskan untuk sholat dulu dan mulai melanjutkan perjalanan setelah sholat. Tapi untungnya selepas dari sholat itu, mereka kayak udah kembali ke dunia aslinya, dan mereka pun tahu jalan keluarnya. Dan itu sangat dekat dengan tempat mereka berada saat itu. Aku benar-benar waktu dia ceritakan sama aku benar-benar merinding dengarnya. Apalagi dia ceritanya malam-malam. Aku nggak kebayang kalau misalnya itu terjadi sama aku sendiri. Dan cerita ketiga juga terjadi sama teman aku, si B, yang tadi nyasar mengikuti angkot itu. Kayaknya dia punya banyak pengalaman seram deh kayaknya. Oke, jadi si B ini, rumah tempat dia tinggal itu harus melewati jalan kayak jalan aspal, tapi cuma pas untuk 1 mobil dan 1 motor. Jadi sekitar kayak jalannya lebarnya itu 3-4 meter gitu, guys, aspal. Dan itu jalan yang sangat panjang sekali. Jadi untuk menuju rumah itu dia cuma perlu lewat di jalan itu dan lurus terus, nggak ada belok-belok. Sekitar berapa kilo ya? Sekitar 2-3 kilometeran untuk sampai ke rumah dia dari jalan besar. Nah, menjelang sampai ke rumah dia itu, di sebelah kiri jalan itu ada pohon besar, kayak pohon beringin besar gitu. Dan itu adalah pohon yang udah lama berdiri dan nggak bisa ditebang, nggak bisa dihancurkan gitu. Jadi warga-warga mencap bahwa pohon itu ada penunggunya dan ada mistis-mistisnya. Tapi kan teman aku si B ini belum tahu, nggak tahu tentang ceritanya, jadi dia nggak tahu kan. Nah, pada hari itu kami lagi ada acara, kayak acara ngumpul-ngumpul gitu, dan teman aku si B ini baru pulang ke rumahnya itu selepas maghrib, dan dia sampai di jalan tersebut kayak malam-malam jam 9 malam gitu. Dan saat itu baru aja terjadi hujan lebat, dan ketika dia sampai di jalan itu hujannya udah cukup reda, tapi masih ada gerimis-gerimis ringannya gitu. Dan malam-malam jalan di sana itu kurang penerangan, nggak terlalu banyak penerangan di jalan itu, jadi dia cuma mengandalkan lampu motornya. Jadi dia malam menelusuri jalan itu terus sampai ia berada di dekat pohon tersebut. Nah, saat ia melewati pohon tersebut, dia melihat ada beberapa ekor kambing melintas di tengah jalan. Dari jauh, dia bisa ngelihat kalau itu adalah sekumpulan kambing yang lagi melintas. Jadi dia masih berpikir biasa-biasa aja, dan dia terus berjalan. Tapi semakin dekat dia dengan kambing itu, semakin besar tubuh kambing tersebut. Nah, dari yang awalnya dari ujung dia ngelihat kambing ini berukuran kayak kambing biasanya, tapi semakin dekat dia melihat kambing ini ukurannya udah sama besar dengan motornya. Nah, kambing ini berbaris di tengah jalan gitu kan, kayak menghalangi jalan gitu, guys. Jadi kambing besar ini berbaris sekitar 4 ekor gitu, berbaris. Dia kayak berjalan, tapi bukan melangkah, paham nggak? Dia bergerak maju ke depan, tapi dia nggak melangkah. Jadi kayak gambar yang bergeser gitu loh. Nah, teman aku ini mulai berpikir negatif dan mulai bergidik ngeri melihat kambing hitam legam besar di tengah jalan, menghalangi jalan dia. Dan berjalan itu bukan melangkah, tapi kayak berjalan itu. Tapi karena gelap, dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Cuma penerangan dari lampu motornya. Dia mencoba mengklakson kambing itu. Dia mencoba klakson kambing itu, tapi kambing itu nggak menghiraukan. Jadi dia tetap diam di tempat gitu. Dia nggak gerak, nggak apa-ngapain lah gitu. Pokoknya kayak gambar yang lagi berdiri aja. Dia klakson, dia nggak nyaut kambingnya ini. Akhirnya teman aku yang awalnya helmnya ketutup, dia buka helm gitu kan. Dia buka helm. Tapi ketika helm itu terbuka, kambing itu hilang. Hilang, benar-benar hilang, nggak tahu kemana. Kawanan-kawanan kambing yang berbaris tengah jalan itu hilang ketika teman aku buka helmnya. Menyadari itu bukan hal yang normal, dia pun langsung tancap gas menuju ke rumahnya. Nah, sampai di rumah, dia nggak langsung masuk ke dalam, tapi dia mencoba menenangkan dirinya yang lagi shock itu di depan rumahnya, sambil duduk mikir-mikir,
tadi itu apa ya? Tadi itu apa ya? Dan akhirnya karena penasaran, dia pun masuk ke dalam dan nanya sama kakeknya apa yang dialami. Dan barulah kakeknya cerita kalau daerah itu, dekat pohon itu, ada penunggunya. Jadi kalau mau lewat sana, harus buka helm dan harus klakson untuk minta izin. Jadi itu kata kakeknya ke teman aku itu. Dan mulai sejak itu, ketika dia melewati jalan itu malam-malam, dia buka helm dan klakson. Dan memang aman-aman aja, nggak ada yang terjadi seperti yang sebelumnya. Jadi guys, itu adalah 3 kisah yang dialami oleh teman-teman aku, teman-teman kuliah aku, ketika mereka tersesat atau bertemu dengan sosok dari dunia lain. Nah, seperti tadi yang aku bilang, untuk kisah-kisah seperti ini, ada 3 kubu yang terpecah, yaitu orang yang sangat percaya, orang yang sangat tidak percaya, dan orang yang antara percaya atau tidak. Aku personally, untuk masalah ini, aku belum pernah mengalaminya langsung. Tapi aku bisa percaya kalau hal-hal seperti itu bisa ada. Meskipun kepercayaan itu nggak bikin aku paranoid dan nggak bikin aku mikir yang aneh-aneh, tapi kayaknya bisa dikatakan aku kubu yang percaya nggak percaya gitu ya. Kalau kalian gimana? Apakah kalian sangat percaya, tidak percaya, atau percaya nggak percaya? Komen pendapat kalian di bawah. Jadi itu 3 cerita tentang pengalaman adanya di dunia lain, di dunia nyata, yang dialami oleh teman aku. Kalau kalian punya pengalaman serupa, atau teman-teman kalian pernah cerita sama kalian tentang pengalaman dia tersesat atau terjebak di dunia lain, bisa ceritakan di bawah biar lebih seru. Tapi kalau aku pribadi nggak punya pengalaman sih tersesat atau terjebak gitu. Jadi aku nggak punya kisah-kisah serupa. Kalau kalian punya, silahkan tulis di bawah. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.